wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, Bu Siska, dan Bu Bella sehat hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kita bertemu lagi nih hari ini untuk sesi yang pertama. Nanti kita akan mempraktekkan alur tirta, di mana nanti Bu Siska berperan sebagai coach dan Bu Septi berperan sebagai coachee. Saya sendiri sebagai observer dan Bu Bella sebagai recorder. Nanti saya akan mengamati hal-hal yang tercantum pada rubrik penilaian yang saya bawa ini. Saya akan mengamati dari praktek Bu Septi dan Bu Siska, yaitu berjalannya alur tirta, yang dimulai dari tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Kita berharap semoga pada hari ini alur tirta akan nampak pada praktek yang akan dilakukan oleh Bu Septi dan Bu Siska. Untuk Bu Siska nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Yang pertama, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Siska hari ini itu apa, Bu? Ya baik, terima kasih Bu Unik. Hari ini untuk praktik coaching saya sebagai coach dan nanti Bu Septi sebagai coachee, yang akan saya kembangkan yaitu adalah kompetensi hadir secara penuh, menghadirkan diri secara penuh. Yang kedua, nanti bisa mendengarkan dengan aktif apa sih yang jadi permasalahan dari coachee saya, seperti itu. Dan kemudian dari 1-2 itu saya nantinya bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya untuk menggali apa yang jadi permasalahan, menemukan solusi dari ide-ide coachee saya. Seperti itu sih, Bu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang ingin diobservasi itu yang mana, Bu Siska? Saya sih lebih spesifik ke yang kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot, seperti itu, Bu. Oke, berarti yang ketiga ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, betul. Ya, yang terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Siska itu apa, Bu? Coachee bisa ini, Bu, mengeluarkan ide-ide dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ide-ide itu keluar dari dirinya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan apa sih yang coachee sedang alami, seperti itu. Oke, Bu Siska dan Bu Septi serta Bu Bella, nggak sabar nih saya ingin melihat tampilan aksi dari Bu Septi dan Bu Siska hari ini. Oke, waktu dan tempat persilahkan. Silakan. Terima kasih Bu Unik, Bu Bella, Bu Septi siap. Siap Bu Siska. Oke. Ya, kita mulai ya Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Septi. Halo Bu Septi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Bu. Gimana dengan Bu Siska? Alhamdulillah sehat, bahagia dan semangat juga Bu. Bagaimana nih tumbenan video call? Ada apa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan nih. Bu Siska ada waktu nggak sekarang? Mau ngobrolin apa sih nih Bu? Ada sih, ini saya kebetulan lagi santai nih. Oke. Gini Bu, saya ingin ngobrol masalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan Bu Siska gitu loh Bu.
Oke, jadi berarti kita mau ngobrol tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Septi? Iya Bu, Bu Siska kan sudah menerapkan ya pembelajaran diferensiasi di kelas ya Bu. Jadi saya mau bertanya-tanya Bu, mau nanya-nanya intinya. Oke. Oke, baik Bu Septi. Apa nih yang diharapkan dari Bu Septi dari obrolan kita ini? Yang saya harapkan ya, saya ingin nantinya mendapatkan solusi bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas secara efektif, Bu. Oke, baik Bu Septi. Jadi nanti di akhir obrolan kita ini, kita bisa menemukan solusi bareng-bareng begitu ya. Bagaimana sih cara menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan efektif? Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Oke. Baik, Bu Septi, bisa diceritakan lebih dulu apa yang sudah Bu Septi terapkan dalam pembelajaran diferensiasi di kelas Bu Septi? Ya begini Bu Siska, saya sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas saya. Ya, nah saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui kesiapan belajar mereka loh Bu. Dalam pembelajaran tentang materi keliling bangun datar, saya membagi mereka menjadi 2 kelompok. Kelompok A, di sini muridnya sudah memahami, ada kelompok yang pertama kelompok A ya Bu. Kelompok A itu berisi murid yang sudah memahami konsep keliling ya. Dan untuk kelompok B itu isinya untuk murid yang belum memahami. Untuk kelompok A sendiri, saya meminta mereka itu mengerjakan soal-soal yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari loh Bu. Terus saya meminta mereka juga mengerjakan secara mandiri, lalu semuanya itu saling memeriksa pekerjaan masing-masing setelah selesai. Tapi untuk yang kelompok B, saya itu kembali menjelaskan secara eksplisit loh Bu, tentang konsep keliling. Kemudian baru murid berlatih menyelesaikan soal dengan bimbingan dari saya. Begitu Bu. Oke, baik. Keren banget loh Bu Septi. Jadi Bu Septi ini udah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas melalui kesiapan belajar murid ya Bu. Kemudian membagi murid dalam 2 kelompok. Seperti itu ya Bu? Terus Iya, Bu. apa nih yang jadi permasalahan? Yang jadi permasalahan yaitu Bu, jadi ketika saya sedang memberikan scaffolding ke kelompok B, itu kelompok A itu berisik banget loh Bu. Mereka itu nggak fokus mengerjakan soal, malah jadi bercanda di kelompoknya sendiri. Jadi kelompok B itu jadi terganggu, jadi hilang fokus gitu. Jadi kelas kan tidak efektif ya Bu. Jadi saya tuh merasa belum berhasil menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik kayak gitu loh Bu. Jadi masalahnya itu ya Bu. Baik, dari masalah yang Bu Septi sampaikan, kesempatan apa yang dimiliki Bu Septi sekarang? Untuk kesempatan ya Bu, yang saya miliki sekarang ya, saya akan mencari ide bagaimana sih caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif gitu di kelas gitu Bu. Intinya Ya, itu. baik. Baik Bu Septi, kalau digambarkan nih dari skala 1 sampai 10 begitu ya, posisi Bu Septi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu sekarang sudah ada di angka berapa nih Bu? Untuk saat ini ya Bu, saya tuh merasa masih di angka 6 Bu. Oke, baik Bu Septi. Saya yakin ya, setiap orang itu pasti punya kelebihan dan kekuatan seperti itu, Ibu. Begitu juga dengan Bu Septi. Menurut Bu Septi, kira-kira apa kelebihan dan kekuatan yang dimiliki Bu Septi untuk mencapai tujuan itu? Untuk kelebihan dan kekuatan ya Bu, saya itu merasa selalu bersemangat ya. Jadi berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Jadi menurut saya pembelajaran tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan murid dan juga merupakan wujud dari pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu. Jadi saya ingin bisa lebih konsisten menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif kayak gitu Bu. Mantul, mantap Bu. Jadi Bu Septi ini sangat semangat ya untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan efektif.
dan akan konsisten untuk melakukan itu. Baik, untuk mencapai tujuan kita ini Bu Septi ingin meningkatkan sampai di angka berapa Bu? Untuk target itu kemungkinan kisaran di angka 9 ya Bu, cuma ya syukur sampai 10 ya Bu, antara 9 atau 10 seperti itu Bu. Oke, baik Bu Septi. Untuk mencapai angka 9 atau 10, ide apa yang akan Bu Septi lakukan agar kelas menjadi efektif dalam pembelajaran? Ide ya, sebenarnya saya sih sudah ada ide Bu. Bagaimana kalau saya itu dalam pembelajaran tentang materi keliling, saya membagi murid sesuai minat mereka. Terus nanti saya akan menyajikan pembelajaran dengan media yang lebih menarik, kayak gitu. Wah, menarik sekali loh idenya, Bu. Ada ide atau alternatif lain, Bu? Alternatif lain ya, Bu. Saya sih punya alternatif lain, Bu. Jadi, agar kelas lebih efektif saat pembelajaran, saya akan membagi mereka menjadi 3 kelompok, tapi berdasarkan profil belajar mereka, kayak gitu sepertinya, Bu. Oke, bagus sekali itu, Bu. Nah, dari 2 ide yang disampaikan Bu Septi tadi ya, berarti yang mana nih yang akan Bu Septi lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya? Saya akan membagi kelas, Ibu, berdasarkan profil belajar murid saja sepertinya loh, Bu. Jadi nanti saya akan bagi mereka ke dalam 3 kelompok sesuai gaya belajar mereka ya. Seperti kita tahu, gaya belajar kan ada tiga ya, visual, auditory, dan kinestetik. Seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu. Terus apa nih yang akan Bu Septi lakukan setelah membagi murid sesuai gaya belajar mereka? Yang akan saya lakukan, saya akan mencari sumber belajar yang bervariatif, Bu, yang berbeda-beda sesuai gaya belajar mereka. Kemudian untuk yang tipe audio nanti saya akan menggunakan video pembelajaran yang sudah saya unduh dari YouTube. Sedangkan untuk yang visual nanti saya menggunakan gambar-gambar tentang bangun datar. Sedangkan untuk yang kinestetik nanti saya akan menyiapkan benda-benda, misalnya ada penggaris ya, penggaris panjang ya Bu, yang bentuknya persegi panjang, atau nanti ada yang bentuknya segitiga, kemudian ada uang logam yang itu bentuknya lingkaran, kayak gitu Bu. Wah, keren banget loh Bu. Jadi setelah Bu Septi membagi kelas menjadi 3 kelompok sesuai gaya belajar, Bu Septi nanti juga akan menyiapkan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya Bu, Iya, Bu. saya akan menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi konten Bu. Oke, baik Bu Septi. Kapan nih Bu Septi akan menerapkan hal tersebut? Setelah ini ya Bu, saya nanti akan memperbaiki dulu RPP saya. Kemudian besok selesai jam mengajar, nanti saya akan mencari sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar anak-anak, karena lusa kan ada pelajaran matematika lagi nih Bu, jadi insya Allah ya mulai besok seperti itu. Mantap Bu, gerak cepat ya Bu. Iya Bu. Apakah ada ini Bu, hambatan atau kesulitan tidak ya untuk menjalankan rencana yang Bu Septi ini susun itu? Ada hambatan atau kesulitannya apa tidak? Untuk hambatan, kesulitan ya Bu, apa ya, paling jadi agak sedikit repot saja sih ya Bu, kan saya jadi harus menyiapkan sumber belajar yang biasanya itu sama untuk satu kelas, sekarang harus beda-beda. Dan ini disesuaikan juga dengan gaya belajar mereka kan ya Bu. Untuk yang audio visual saya harus menyiapkan LCD proyektor dan pengeras suara. Terus untuk yang kinestetik nanti saya menyiapkan benda-benda konkret supaya mereka fokus nanti dalam pembelajaran. Jadi ya intinya agak jadi sedikit repot ya Bu, tapi ya tidak apa-apa, yang penting pembelajarannya, pembelajaran diferensiasinya itu lebih efektif ya sebelumnya, kayak gitu Bu. Baik, kalau begitu Bu Septi akan minta bantuan sama siapa nih Bu? Saya akan minta bantuan sepertinya kepada Kak Supri Bu. Jadi
Pak Supri itu petugas perpus di sekolah ya. Saya akan minta bantuan kepada beliau nanti untuk menunjukkan di sebelah mana buku-buku sumber belajar tentang keliling bangun datar. Nanti saya akan meminta izin juga kepada kepala sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah, misalnya ada LCD proyektor dan pengeras suara. Selain itu juga saya akan meminta bantuan kepada Pak Arif untuk menyiapkan LCD proyektornya, karena kebetulan di proyektor kelas itu kan tidak dipasang secara permanen loh Bu. Jadi saya akan minta bantuan Pak Arif nanti untuk membantu menyiapkan dan memasangkan begitu. Jadi karena beliau kan juga ketua aset barang dan fasilitas di sekolah. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu Septi. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana Bu Septi itu bagaimana ya Bu? Ukuran keberhasilan Ibu ya. Jadi ukuran keberhasilannya ya semua murid itu aktif mengikuti pembelajaran, karena saya kan sudah membagi mereka sesuai gaya belajar dan materi juga sudah tersampaikan dengan baik ya Bu, yang nantinya bisa dibuktikan dengan mereka itu bisa menyelesaikan soal dengan baik kayak gitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi anak-anak paham ya dengan materi keliling dan bisa menyelesaikan soal-soal yang Bu Septi berikan dengan baik. Iya Bu. Oke, baik Bu Septi. Apakah tujuan dari obrolan kita sudah tercapai apa belum Bu? Sudah Bu, insya Allah sudah ya. Alhamdulillah sekali Bu Siska. Makasih banyak ini loh. Saya jadi sekarang itu ada gambaran nanti mau melakukan apa langkah selanjutnya kayak gitu. Jadi terima kasih sekali ini. Oke, sama-sama Bu Septi. Oh iya Bu, besok-besok setelah Bu Septi nerapin pembelajaran diferensiasi sesuai gaya belajar murid dengan sumber belajar yang berbeda-beda, cerita lagi ya Bu ke saya gimana hasilnya. Iya, oke Bu, insya Allah nanti akan saya ceritakan kembali ke Bu Siska. Terima kasih banyak ini loh Bu Siska sudah menyelamatkan waktu untuk ngobrol hari ini. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama Bu, saya juga jadi belajar loh sama Bu Septi. Terima kasih juga ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Mohon maaf Bu Siska, saya izin pamit dulu ya Bu. Ini ada kepentingan. Nanti kita sambung lagi. Ya, oke. Ditunggu ya. Iya Bu. Obrolan selanjutnya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Siska. Ya, tetap sehat dan semangat ya Bu. Ya, sama-sama Bu Siska. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah Bu. Wah, luar biasa sekali nih. Luar biasa sekali praktek coaching yang Bu Siska lakukan hari ini ya. Kalau boleh tahu gimana nih perasaan Bu Siska? Melakukan praktek coaching ini ya Bu. Betul. Perasaannya gimana ya, luar biasa. Ini pengalaman yang baru ya, termasuknya buat saya di pendidikan guru penggerak ini. Luar biasa sekali saya bisa melakukan praktik coaching dengan teman-teman CGP hebat seperti itu. Nah, kali ini saya dengan Bu Septi ngobrolin tentang pembelajaran berdiferensiasi. Enak sih Bu, ngalir seperti itu. Ya, senang. Alhamdulillah ya. Ini di sini akan saya simpulkan hasil observasi saya terhadap praktek coaching Bu Siska. Seperti tadi saya bilang luar biasa karena di situ tergambar dengan jelas alur tirtanya Bu ya. Yang dimulai dari tadi tujuan itu juga tersampaikan, terus ada identifikasi juga, terus rencana aksi juga terlihat, kemudian untuk tanggung jawab juga sangat jelas di situ. Ada beberapa pertanyaan lagi nih yang akan saya sampaikan ke Bu Siska. Mohon untuk bisa berbagi nggih. Yang pertama ini sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang tadi diinginkan oleh Bu Siska, yaitu menggali potensi dan ide-ide dari Koci. Itu apa yang sudah Bu Siska lakukan saat
Bu Siska melakukan coaching? Menggali potensi ya Bu. Jadi saya mengajukan, pertama saya mencoba fokus kepada apa sih yang jadi permasalahan dari coach saya, terus kemudian saya mencoba untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali ide-ide apa yang sudah disiapkan sih sebenarnya, atau ide apa yang sudah dimiliki dari coach saya, seperti itu Bu. Oke. Ya, untuk yang kedua ini, menurut Bu Siska nih, apakah masih ada hal yang perlu diperbaiki? Yang tadi sudah Bu Siska lakukan itu, apakah menurut Bu Siska masih ada kekurangan dan perlu diperbaiki? Kekurangan mungkin masih ada nih Bu. Jadi saya harus lebih banyak melakukan praktik coaching dalam kehidupan sehari-hari, bisa dengan anak, bisa dengan suami juga nggih. Tadi kata Bu instruktur seperti itu, bisa juga dengan murid-murid kita nggih, dengan praktik coaching seperti itu. Kemarin sudah saya menerapkan juga. Masih ada sih yang menurut saya perlu ditingkatkan, yaitu terutama untuk yang kesadaran menghadirkan diri ya seutuhnya. Menurut saya itu ya kita perlu waktu benar-benar untuk bisa melayani coach kita seperti itu lagi Bu. Bisa hadir seutuhnya itu sebenarnya perlu keikhlasan, perlu kesabaran juga nih bagi kita, tapi menurut saya hadir sepenuhnya itu perlu ikhlas, siap seperti itu nih, bisa sabar juga mendengarkan apa sih yang jadi permasalahan, apa yang keluh kesahnya yang mereka rasakan, seperti itu. Ya, menurut saya itu sih Bu yang perlu saya tingkatkan, lebih fokus lagi seperti itu. Oke, berarti tadi yang perlu diperbaiki sudah, dan langsung juga apa sih yang harus Bu Siska lakukan gitu nggih untuk memperbaikinya. Pertanyaan terakhir ini, tadi saya kan mengamati percakapan Bu Siska dan Bu Sapti ini sangat menarik. Memang Bu Siska itu mampu untuk memantik Bu Sapti mengeluarkan ide-idenya nih. Yang ingin saya tahu, apa yang Bu Siska lakukan nih untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti tadi? Yang pertama jelas sebenarnya saya harus menghadirkan diri secara penuh bisa 100% gitu Bu. Fokus pada diri coach seperti itu. Jadi fokus pada diri coaching bukan pada suasananya atau perasaan dari coach tersebut. Jadi yang pertama menghadirkan diri seutuhnya, yang kedua kemudian mendengarkan secara aktif apa sih yang jadi keluh kesahnya, yang jadi permasalahannya, dan kemudian saya mengajukan pertanyaan berbobot dengan alur rasa nih. Yang pertama saya menerima apa saja informasi-informasi yang saya dapatkan, kemudian saya mencoba untuk memberi penghargaan, menghargai ide-ide apa dari coach saya untuk solusi dari permasalahannya seperti itu, dan kemudian saya merangkum apa yang coach ungkapkan, dan kemudian baru saya mengajukan dari rangkuman itu, saya mengajukan pertanyaan berbobot, mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach itu untuk menemukan sendiri sebenarnya ya Bu, solusi apa sih yang bisa dihadirkan dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu sih Bu. Oh, oke. Terima kasih sudah berbagi juga ini Bu. Saya rasa cukup nggih. Baik Bu Nik, terima kasih. Terima kasih juga sudah memberi kesempatan sebagai observer. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan nggih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sami-sami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Unik, Bu Siska, dan Bu Septi? Baik, Bu Bella. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini juga kita akan melakukan praktek coaching ya, yang akan nanti dipraktikkan oleh Bu Siska dan Bu Septi. Bu Septi sebagai coach dan Bu Siska sebagai coachee, saya sendiri sebagai observer, dan Bu Unik sebagai recorder. Nah, sudah siap Bu Septi menjadi coach? Insya Allah Bu, Bismillah. Oke, ya Bismillah ya. Nah, sebelum Bu Siska dan Bu Septi melakukan praktik, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ya. Jadi praktik coaching kita kali ini itu ada ini ya, sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Nanti saya akan mengamati hal itu yang akan dipraktikkan oleh Bu Siska dan Bu Septi. Nah, karena Bu Septi sekarang menjadi coach, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Septi ya. Inti coach ya, inti coaching seperti apa yang ingin Bu Septi kembangkan pada praktik kali ini? Ya, nantinya yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini, saya dapat menggali potensi dan kompetensi yang dimiliki coachee. Jadi dari situ nanti saya akan gali, kemudian harapannya nanti coachee dapat menemukan sendiri solusinya Bu. Dengan tentu saja saya akan menggunakan kompetensi yang diperlukan dalam coaching nanti. Iya, benar sekali. Nah, indikator pencapaian tujuannya bagaimana Bu sebagai coach? Sebagai coach tentu saja indikatornya untuk saya pribadi, saya harus mampu menggali ide, gagasan, menggali potensi, kompetensi dari seorang coachee, kemudian juga nantinya coachee itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia sampaikan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Baiklah, Bu Septi sudah siap untuk jadi coach? Insya Allah, Bu, siap. Ya, dan Bu Siska sudah siap jadi coachee? Insya Allah siap. Iya. Kalau sama-sama sudah siap, silahkan melakukan praktik dan saya akan mengamati. Ya. Monggo, disilahkan. Mulai Bu Septi. Ya, oke, siap. Oke. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana kabarnya Bu Siska? Alhamdulillah baik Bu. Bu Septi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, sehat, semangat ya. Oh iya, kemarin Bu Siska WA ya, katanya ingin ketemu, mau ngobrol kayak gitu ya Bu? Iya Bu, dari kemarin udah pengen banget ngobrol nih. Sekarang ada waktu nggak Bu? Iya Bu, kebetulan ini sedang santai ya, baru jam istirahat. Apa sih yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, mohon maaf ya sebelumnya ganggu waktunya Bu Septi. Saya mau curhat nih. Oke Bu, siap, silakan. Saya insya Allah akan mendengarkan. Tapi gimana kalau kita ngobrolnya di gazebo aja ya Bu, supaya lebih santai nanti sambil ngopi-ngopi begitu. Oke, Sana siap. Ya, siap. Ya. Oke Bu Siska, ini kita udah di gazebo nih, kita lebih santai di sini ya. Saya ingin tanya nih, tujuan dari pertemuan kita hari ini apa sih Bu? Ya harapannya dengan ngobrol sama Bu Septi, nantinya saya bisa mendapatkan solusi gitu loh Bu dari masalah saya. Iya, oke Bu Siska, bismillah, semoga nanti sesuai yang diharapkan Bu Siska nggih. Bu Siska bisa ceritakan apa yang menjadi masalah Bu Siska? Begini Bu, saya sedang ada ganjalan nih di hati. Selama ini tuh jadi beban pikiran terus gitu loh Bu. Masalah ini tuh terkait sama kegiatan pembelajaran di kelas.
Oh, jadi masalahnya itu terkait pembelajaran di kelas, Ibu. Iya, gimana Bu? Bisa dijelaskan lebih detail lagi? Jadi gini ya Bu ya, saya kan ngajar kelas 4 nih. Terus waktu ngajar matematika nih, saya tuh selalu dibuat takjub dan heran gitu loh. Dengan kemampuan dasar matematika murid saya terkait operasi hitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Mapel matematika kelas 4 kan kemarin ada operasi pembagian itu ya, yang cara rogapit itu kan. Terus ada sudut, penjumlahan, pembagian, dan perkalian pecahan gitu ya. Nah, semuanya kan memuat operasi hitung dasar kan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tapi tuh banyak murid gitu loh ya Bu, yang belum hafal perkalian dan pembagian dasar di bawah 10. Bahkan tuh ada 6 deh yang masih salah konsep gitu. Ada yang ketukar-tukar nih antara perkalian sama penjumlahan, terus pembagian dengan pengurangan. Misalnya gini nih Bu, 5 kali 2 itu hasilnya 7. Terus kemudian 9 dibagi 3 itu 6 hasilnya. Ya, bahkan pengurangan dan penjumlahan di bawah 10 aja itu masih adalah beberapa anak yang salah dan lama banget hitungnya. Padahal tuh materi ini pada dasarnya kan pengulangan materi kelas 3 sama kelas 2 kan, Bu. Jadi saya tuh akhirnya kayak ngulang kembali gitu loh dari nol untuk menjelaskan konsep. Ya, dan bareng sih sama murid bikin tabel perkalian gitu. Bahkan saya tuh udah nyiapin alat peraga konkret juga seperti saat kelas 1, tapi sampai sekarang itu masih belum berhasil. Target materi matematika di kelas 4 kan jadi tersendat kan. Padahal materi selanjutnya juga dasar hitungan untuk menemukan jawaban ya menggunakan operasi hitung kan ya Bu. Terus kalau tidak paham konsep itu terus gimana gitu loh, apalagi tidak hafal perkalian. Materi porogapet sama pecahan, terus ada KPK, FPB itu kan susah banget jadinya. Ya udahlah, akhirnya banyaklah nilai-nilai murid yang di bawah KKM gitu. Ya karena nggak bisa operasi hitung itu tadi. Oh iya gitu ya Bu ya. Jadi masalah Bu Siska itu terkait pembelajaran murid pada mapel matematika. Ya materinya itu operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan gitu ya Bu? Betul Bu, itu aduh jujur deh saya stres banget. Bingung ngapain lagi ya? Iya Bu, saya paham apa yang dirasakan Bu Siska sekarang nih. Menurut Bu Siska, penyebab dari masalah yang tadi Bu Siska sebutkan itu apa ya? Penyebabnya Ya itu tadi Bu, kurangnya pemahaman anak tentang konsep operasi hitung dasar ya. Dan mereka tuh belum hafal juga kalau tiap anak itu sudah bikin tabel perkalian. Yang biasa itu loh 1 sampai 10, tapi ya tetap belum hafal juga. Oke, menurut Bu Siska, kondisi ideal yang seharusnya itu bagaimana, Bu? Ya menurut saya karena materi ini pengulangan ya dari kelas 3 sama kelas 2 ya minimal mereka udah paham lah konsep perkalian ya, masa kebalik-kebalik sama penjumlahan gitu kan, dan sudah hafal lah operasi hitung bilangan di bawah 10 kayak gitu Bu. Oke, yang ingin saya tanyakan sekarang, kesempatan apa yang Bu Siska miliki saat ini terkait masalah yang sedang dihadapi Bu Siska tadi? Kesempatan apa, Bu? Ya saya ingin sih sebenarnya menuntaskan masalah ini. Tujuan saya saat ini ya berusaha membuat mereka paham dan dapat mempelajari materi selanjutnya dengan lebih mudah gitu. Jadi tidak melulu terkendala belum hafal perkalian gitu loh Bu. Iya, luar biasa sekali idenya Bu Siska. Jadi semoga nantinya bisa tercapai ya Bu. Kalau dibuat tentang angka atau skala antara 1 sampai 10 Bu, di angka berapakah posisi Bu Siska sekarang dalam upaya untuk mencapai tujuan tadi? Ya masih di angka 7 ya Bu ya. Oke, ya. Bu Siska, saya yakin sekali
setiap orang itu kan pasti diciptakan punya kelebihan, kekuatan ya. Nah, begitu juga dengan Bu Siska ini. Menurut Bu Siska itu kelebihan atau kekuatan yang dimiliki Bu Siska itu apa ya? Apa Bu kira-kira Bu? Ya komitmen ya, sama semangat. Saya sih semangat Bu untuk terus mencari ide, terus cara lah ya dengan berbagai metode untuk meningkatkan tingkat pemahaman siswa gitu ya. Ya yang penting mereka bisa gitu loh, operasi hitung paling enggak yang dasar gitu kan penting banget ya. Sehingga tuh nantinya mereka akan lebih mudah mengerjakan materi matematika apapun begitulah ya karena sudah bisa nih operasi hitungnya seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu Siska. Jadi komitmen dan semangatnya itu yang jadi kekuatannya nih Bu Siska. Nah, dari kekuatan yang dimiliki tadi, langkah-langkah atau kemungkinan apa yang dapat Bu Siska ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan menyusun rencana kegiatan pembiasaan sama kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan pemahaman murid sih Bu, kayaknya tentang konsep operasi hitung itu dasar. Gimana Bu? Iya, bagus ya Bu. Jadi untuk mewujudkan itu, adakah hambatan nggak Bu? Hambatan, gangguan yang dapat menghalangi rencananya Bu Siska tadi? Kalau hambatan sih mestinya jelas ada ya Bu. Hambatannya mungkin ini berasal dari karakteristik siswa sama latar belakang orang tua ya. Kalau latar belakang keluarga gitulah menurut saya. Karena banyak murid kelas 4 nih yang mohon maaf orang tuanya itu sibuk kerja gitu kan sampai malam, terus bahkan ada sih yang beberapa tinggal sama kakek neneknya, sama saudaranya di sini, terus orang tuanya juga merantau gitu kan, keluar kota, kalau enggak malah sampai ke luar negeri ada tuh. Terus ya anak kan kayak jadi kurang perhatian lah, namanya juga enggak sama orang tua gitu ya. Ya jadinya kurang pengawasan juga, akhirnya kayak anak tuh malas belajar di rumah gitu loh ya, karena tidak ada yang mengarahkan atau membimbing kayak gitu. Iya, berarti hambatannya itu berasal dari karakteristik siswa dan latar belakang orang tua nih Bu? Iya Bu. Nah, ya. Baiknya itu solusi apa yang Bu Siska ambil untuk mengatasi hal tadi Bu? Apa saya ini ya Bu, ngelibatin orang tua gitu ya, untuk sama-sama kolaborasi gitu ya, ambil peran lah sesuai porsinya begitu. Orang tua kan dapat tuh bantu murid misalnya dalam pembiasaan tanya jawab kayak gitu loh perkalian. Jadi nggak cuma perkalian di sekolah aja, tapi di rumah juga iya gitu kan. Jadi orang tua itu nggak cuek gitu loh, nggak pasif terhadap proses pembelajaran siswa. Ya intinya saya lebih ingin sih orang tua bisa lah meluangkan waktunya gitu untuk belajar bareng di rumah gitu sehingga bisa terpantau sih perkembangan anak kayak gitu. Ya, bagus sekali idenya itu Bu Siska. Jadi selanjutnya itu rencana Bu Siska untuk mencapai tujuan tadi itu apa Bu? Rencananya yang akan dilakukan? Apa ya? Mungkin pertama saya akan menyusun rencana sama jadwal kegiatan kali ya pembiasaan positif yang terkait operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian gitu ya Bu. Baik pada kegiatan pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran. Kedua, saya akan melakukan sosialisasi ya secara daring atau mungkin jika memungkinkan bisa kegiatan rapat lah ya wali murid di kelas 4, di ruang kelas 4. Oke, jadi idenya sudah sangat bagus Bu. Jadi kalau berdasarkan rencana yang tadi sudah Bu Siska susun, apa yang akan menjadi prioritas utama Bu Siska? Mana yang akan menjadi prioritas? Yang menyusun rencana dan jadwal kegiatan pembiasaan positif sih kayaknya itu akan yang jadi prioritas gitu Bu, baik di pembelajaran maupun di luar jam pelajaran gitu. Oke, menurut Bu Siska, strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan itu apa? Bagaimana strateginya? Untuk kegiatan pertama yang akan saya lakukan yaitu saya melakukan sosialisasi daring terlebih dahulu nih melalui WA group kepada wali murid.
Nah, yang kedua membuat target hafalan, misalnya kayak perkalian kartu kontrol yang nantinya akan diketahui dan ditandatangani oleh orang tua. Ketiga, saya akan melakukan pembiasaan tanya jawab seperti tanya jawab perkalian sebelum masuk kelas, gitu Bu. Terus awal pembelajaran atau akhir pembelajaran sebelum pulang. Yang keempat, bagi beberapa siswa yang masih belum paham konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, saya akan memberikan perhatian lebih lah ya, mungkin melalui ini Bu, jam tambahan, jam pelajaran tambahan kayak gitu. Oke, kalau jangka waktu Bu, adakah jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal tadi? Sepertinya sih untuk melaksanakan strategi tersebut agak membutuhkan waktu yang lama ya, serta harus dilakukan secara konsisten sih, jelas itu. Tapi prioritas saya sebelum masuk semester 2 deh, mereka harus sudah memiliki perubahan sama peningkatan lah Bu, jangan kayak biasa gitu terus. Iya, oke Bu Siska. Untuk ukuran keberhasilan dari strategi yang dilakukan Bu Siska tadi itu indikatornya apa Bu? Indikator keberhasilan dari strategi yang saya lakukan, ya tingkat pemahaman siswa kan konsep dan hafalan operasi hitung itu meningkat. Jadi siswa mampulah mengerjakan soal-soal operasi hitung dengan cepat gitu loh Bu. Dan ya penilaian harian nilainya ya bagus begitu Bu. Meningkat. Oke, tadi kan disebutkan ya sebelumnya ya Bu, kalau ada gangguan hambatan. Nah, untuk mengantisipasi hambatan dan gangguan itu, apa yang akan Bu Siska lakukan? Mungkin saya harus benar-benar mampu meyakinkan dan menggerakkan wali murid ya Bu, untuk mau bersama-sama berkolaborasi, meningkatkan pemahaman siswa dengan perannya masing-masing di rumah. Selain itu, saya harus konsisten juga memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar rajin belajar, berlatih gitu, mengerjakan soal secara mandiri untuk ya bikin biar kalau latihan soal kan mereka semakin kuat nih pemahamannya. Dan mungkin tidak lupa juga memberikan pemahaman bahwa jika udah paham nih sama hafal, maka untuk mengerjakan materi lainnya atau materi selanjutnya jauh akan lebih mudah dan lebih cepat karena pada dasarnya memang semua soal matematika ya pasti melibatkan operasi hitung seperti itu. Iya, oke Bu Siska. Selanjutnya komitmen Bu Siska terhadap rencana yang sudah Bu Siska sebutkan tadi itu gimana Bu? Komitmennya bagaimana? Ya, saya akan berkomitmen untuk minggu depan sih target saya akan melaksanakan rencana yang sudah saya susun satu persatu. Oke, hebat sekali nih Bu Siska. Pokoknya itu gercep ya Bu. Nah ini Bu Sis, kira-kira adakah seseorang yang dapat membantu Bu Siska dalam menjaga komitmen Bu Siska dalam upaya meraih tujuan tadi Bu? Ada sih Bu, kayak kan guru ya, Bu kepala juga iya kan, wali murid, serta murid kelas 4 sendiri tentunya ya. Tentunya dukungan, semangat, dan motivasi dari mereka akan sangat membantu sekali ya dalam upaya menjaga dan mewujudkan komitmen saya Bu. Oke, ya. Berarti semua warga sekolah ya Bu berperan untuk membantu ya Bu? Ya. Nah, Bu Siska, untuk tindak lanjut nih, adakah tindak lanjut dari pertemuan kita hari ini? Tindak lanjutnya apa yang akan Bu Siska lakukan? Nanti deh Bu, sekitar 2 minggu lagi ya, saya minta waktu lagi dari Bu Septi untuk ngobrol lagi ya Bu. Oke Bu Siska, nanti insya Allah siap, tinggal hubungi saya saja ya Bu. Nanti kalau sudah ada kemajuan perkembangan, nanti Bu Siska bisa hubungi saya lagi. Oke, makasih banyak loh Bu Septi. Jadi ngerepotin ya, maaf ya. Oh enggak Bu, saya malah jadi senang ya jadi bisa ngobrol sama Bu Siska. Nah, sekarang ini gimana Bu perasaannya Bu Siska setelah ngobrol? Alhamdulillah sih jadi lega gitu ya. Terus ternyata bisa ya menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi gitulah.
Ya, dengan ngobrol sama Bu Septi ini, saya jadi merasa banyak ide sih yang muncul gitu, Bu. Nah ya, alhamdulillah sekali Bu kalau begitu. Saya juga terima kasih banyak. Saya jadi belajar juga dari Bu Siska ya. Terima kasih Bu Oke. Siska. Ya, baik Bu Septi, makasih banget loh udah dengerin ya. Ini bentar lagi mau masuk nih Bu. Kita siap-siap dulu yuk. Oke Bu, iya. Oke Bu Siska, sampai ketemu lagi 2 minggu lagi ya insya Allah. Oke Bu Siska, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Bu Septi, makasih ya. Ya, sama-sama. Iya. Wah, luar biasa sekali ya praktik coachingnya dari Bu Septi dan Bu Siska. Jam 9. Ya, luar biasa sekali dan tahapan tirtanya juga sudah tersampaikan dan terlihat dengan sangat jelas ya dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana perasaannya Bu Septi sebagai coach pada praktek kali ini? Jujur ya Bu, agak deg-degan tapi senang ya karena pengalaman baru juga. Coaching itu kan buat saya pribadi itu hal yang baru ya. Jadi selama ini kan saya taunya coaching itu hanya terkait dengan bidang olahraga, tapi ternyata dalam dunia pendidikan itu ada namanya teknik coaching. Jadi hal yang menyenangkan. Tadi saya lakukan coaching dengan Bu Siska, ternyata luar biasa kayak gitu. Senang. Senang ya. Bu Septi ini ya, menurut Bu Septi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi? Dalam kegiatan coaching tadi saya berusaha menerapkan 3 kompetensi coaching ya Bu. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga saya berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Ya, adakah yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan menurut Bu Septi? Jelas ada Bu. Saya merasa masih banyak kekurangan karena ini hal baru, tentu masih minim pengalaman. Jadi saya nantinya itu harus sering berlatih untuk sering-sering melakukan coaching, bisa dengan rekan sejawat atau bisa dengan murid atau dengan anggota keluarga juga bisa nih. Ya, jadi untuk memperbaiki maupun meningkatkannya berarti latihan dengan ini ya, melakukan dengan sering gitu ya, sering latihan coaching, bukan hanya ke murid tapi ke rekan sejawat, bahkan di keluarga maupun teman ya, iya teman. Oke, baik Bu Siska dan Bu Septi, untuk praktik coaching yang sangat luar biasa ini, saya sebagai observer mengapresiasi sekali praktik kali ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri praktik coaching hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih loh Bu Bella. Makasih Bu Septi. Sama-sama. Bu Unik. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu hebat, GP Angkatan 6. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Siska, Bu Unik, Bu Bella, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita bisa bertatap maya dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching nih. Ya, di sini nanti perannya sudah dibagi masing-masing Ibu. Saya sendiri di sini sebagai observer, kemudian Bu Bella nanti menjadi coach, Bu Unik menjadi coachee, dan Bu Siska menjadi recorder. Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya Bu, di sini saya sudah memegang rubrik penilaiannya, ya, catatan juga di sini. Yang nanti saya akan amati adalah proses implementasi alutsista. Di sini ada yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat tanggung jawab, dan juga kompetensi yang dimiliki oleh coachnya. Ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih kepada Bu Bella sebagai coach ya Bu. Ya Bu. Iya.
kompetensi apa saja yang nantinya akan dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, Bu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee agar si coachee itu nanti bisa mengeluarkan permasalahannya, kemudian juga bisa untuk menemukan masalahnya sendiri seperti itu. Iya, Bu. Dari 3 kompetensi coaching tadi, kompetensi mana yang akan Bu Bella kembangkan secara lebih spesifik lagi? Kalau misalkan salah satunya berarti saya ingin yang presence atau kesadaran penuh, saya ingin hadir, jiwa dan raga saya mendengarkan coachee pada saat coaching hari ini. Ya, Ibu. Bu Bella, indikator ketercapaian atau keberhasilan kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa, Bu? Indikator yang keberhasilan yang ingin saya capai yaitu kami ya coach dan coachee itu hadir secara penuh ya, kemudian kita bisa bertukar saling saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian Bu Unik juga memberikan jawaban-jawaban yang akhirnya itu nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Unik sendiri hadapi seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya ya Bu, kita langsung praktek coaching saja ya Bu. Sudah siap Bu Bella dan Bu Unik? Insya Allah siap. Siska siap ya, merecord ya. Oke, untuk waktu dan tempat silahkan saya berikan kepada Bu Bella dan Bu Unik. Monggo. Selamat siang Bu Unik. Selamat siang Bu Bella. Bagaimana kabarnya Bu Unik? Alhamdulillah baik Bu Bella. Gimana Bu Bella sendiri, sehat Bu Bella? Alhamdulillah saya juga sehat, bugar dengan wajah berseri hari ini. Alhamdulillah ya. Iya, tapi kok ini kayaknya Bu Unik murung ya? Kenapa ini Bu Unik? Cerita-cerita sini, duduk. Iya Bu Bella nih, makanya saya itu dari kemarin pengen banget ketemu Bu Bella karena saya itu ada masalah nih yang mengganjal, bikin kurang semangat gitu Bu Bella kalau pergi ke sekolah itu Bu Bella. Kenapa itu? Ayo cerita-cerita. Coba cerita kenapa kok tidak semangat Bu Unik? Iya Bu Bella, jadi begini, saya kan di sekolah kan diberi tugas di kesiswaan ya Bu. Kami satu tim itu ada 4 orang. Terus di awal tahun kemarin kita itu dinilai teman-teman dan memang saya sendiri merasakan itu kita itu sangat kompak. Kita itu saling membantu, saling bekerja sama karena di sekolah kan kesiswaan kan banyak sekali kegiatannya, bahkan dibanding bidang-bidang yang lain kan banyak banget nih kalau kita itu kegiatannya maraton terus. Nah, dari situ, dari awal kita sudah kondisi baik, kondisi nyaman banget kita bekerja itu meskipun banyak kegiatan, tapi kita merasakan ringan karena kita itu saling bekerja sama. Di akhir-akhir waktu ini malah ini ada salah satu anggota tim kami yang sepertinya itu dia itu sudah merasa enggan gitu Bu. Kalau diberi tugas itu dia sering menolak dengan wajah yang tidak mengenakan gitu Bu. Terus kalau ada kita mengadakan rapat dia juga tidak masuk, tidak berangkat gitu Bu. Jadi saya itu bingung Bu Bella, bingung apa yang harus saya lakukan gitu. Karena kita kegiatannya banyak, salah satu anggota seperti itu jadi ada yang terbengkalai itu kegiatannya Bu Bella.
Iya, pastinya Bu Unik sangat sibuk ya di bagian kesiswaan, apalagi ini sudah mulai akhir semester ya. Jenengan dengan 3 teman lainnya sedang sibuk-sibuknya di kesiswaan. Nah, Bu Unik itu dari pertemuan kali ini apa yang Bu Unik harapkan? Dari cerita yang tadi sudah jenengan ceritakan, apa yang sebenarnya Bu Unik harapkan? Iya, Bu Bella nih, saya berharapnya ya, yang pertama saya nanti pikirannya bisa plong, biar bisa tidur nyenyak, semangat ke sekolah gitu ya, Bu. Yang kedua, saya pingin cari solusi nih, Bu Bella. Apa sih yang harus saya lakukan gitu, Bu, biar kita kembali ke kondisi yang seperti dulu lagi gitu, Bu. Iya, tadi Bu Uni kan juga menyebutkan ya bahwa ada salah satu tim yang pada akhir-akhir ini itu ia merasa enggan ketika diberi tugas ya. Padahal tim itu kan tim yang solid itu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya. Nah, kira-kira nih Bu Unik, apa yang menyebabkan temannya Bu Unik tadi ya, salah satu anggota tersebut itu kok berbeda gitu dan tidak mau mengerjakan tugas itu kenapa? Iya Bu Bella, ini akhirnya kemarin kan saya coba tanya ke teman gitu, dan teman saya ini yang tim kesiswaan ini yang sedang merasa kurang semangat, ini kan namanya Pak Bambang. Saya itu tanya ke teman saya, apa sih yang sebetulnya sedang terjadi dengan Pak Bambang, kok orangnya kok jadi seperti ini padahal tadinya rajin banget, semangat banget gitu. Terus akhirnya saya dapat jawaban nih dari teman saya, katanya itu dia itu apa ya, merasa sangat terbebani dengan pekerjaan yang menumpuk, baik dia sebagai guru, sebagai wali kelas, terus juga ditambah dengan tugas dari kesiswaan gitu Bu. Jadi dia kayak apa ya, merasa berat gitu Bu. Iya. Jadi apa yang dirasakan oleh Pak Bambang tadi karena beliau merasa bebannya semakin berat, bukan hanya sebagai guru yang dalam arti mengajar, tetapi ada tugas-tugas tambahan yang membuat ia jadi malah ini ya Bu ya, tidak apa kurang kompeten gitu ya Bu ya dalam tim kesiswaan itu. Nah, Bu Unik selaku wakak kesiswaan, apa yang sudah jenengan ya atau Bu Unik lakukan dalam menangani masalah ini? Selama ini sih ini saya baru sempat mencari info itu Bu. Saya baru sempat mencari info apa yang terjadi dengan Pak Bambang gitu Bu. Jadi baru itu saja yang saya lakukan. Oh, jadi baru mencari info ya. Selanjutnya apa yang selanjutnya apa yang akan Bu Unik lakukan setelah mengetahui info tersebut? Iya, ini sih saya kepikiran untuk ketemu langsung sama Pak Bambang itu, Bu. Nanti saya pengen di pas suasana santai gitu, saya ingin berbincang-bincang lah secara personal gitu, dari hati ke hati situ. Apa sih yang menyebabkan dia apa namanya ya, tidak aktif kembali di kesiswaan, padahal tugas-tugasnya ke depan ini masih banyak juga gitu. Berarti langkah yang dilakukan oleh Bu Unik itu melakukan pendekatan secara personel ya Bu ya, melakukan Iya, pendekatan, betul. kemudian juga berbincang-bincang dengan Pak Bambang untuk menemukan solusi. Mungkin ada tambahan lagi Bu Unik dalam strategi yang lain dalam menghadapi permasalahan Pak Bambang ini? Iya, saya juga ini kayaknya kok terlintas di pikiran saya ya, saya mau mengenalkan teknik stop pada Pak Bambang gitu. Saya kan sudah dapat materi ini di guru penggerak ya Bu. Kok sepertinya cocok banget nih nanti buat Pak Bambang itu teknik stop itu biar dia merasa rileks, merasa tenang kembali gitu Bu Bella. Oh iya, jadi tadi
Bu Unik sudah ingin melakukan pendekatan secara personil ya, dengan berbincang-bincang, kemudian juga ingin melakukan teknik stop gitu ya Bu ya. Terus ada lagi mungkin? Iya. Selain 2 itu, kemungkinan saya juga ingin ini Bu, apa namanya, kan saya dapat juga ya Bu, teknik coaching ya Bu, di guru penggerak. Kok saya pengen mempraktekkan ya Bu ya, pada Pak Bambang itu. Oh iya. Lalu yang diprioritaskan Bu Unik untuk saat ini itu apa dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini sih saya pengennya ketemu secara personal, berbicara dari hati ke hati gitu Bu. Dan nanti juga sedikit nanti akan saya kenalkan teknik itu Bu. Jadi apa ya, jadi ketika bertemu saya juga ingin mengenalkan teknik itu, barangkali nanti membantu gitu Bu. Iya, jadi pada pendekatan personil itu nanti teknik stop ya yang sudah dipelajari, kemudian juga Bu Unik juga mengaplikasikan teknik coaching ya supaya permasalahan ini segera ditemukan solusinya gitu ya. Lalu kriteria keberhasilan apa sih yang Bu Unik nanti akan harapkan? Yang saya harapkan itu nanti Pak Bambang itu bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu Bu, bisa mengeluarkan unek-uneknya, terus Pak Bambang itu bisa lebih tenang dan bisa mengambil keputusan dengan baik. Maksudnya itu kalau karena kegiatan kesiswaan banyak dan selalu ada jadwal ya dia bisa memutuskan untuk kembali turut aktif gitu Bu, jadi tidak menghindar. Oh iya. Oke, jadi kalau ini ya Bu, ada skala 1 sampai dengan 10 ya, di mana 10 itu Bu Unik sudah bisa mencapai tujuan yang diharapkan tadi ya, secara personal pendekatannya kepada Pak Bambang, dan 0 itu belum sama sekali. Lalu ada di posisi keberapa Bu Unik sekarang? Iya, karena saya memang belum melaksanakan itu, apa yang saya pikirkan tadi, yang saya ungkapkan tadi, itu masih berada di posisi 5 Bu. Iya. Terus ingin ditingkatkan ke posisi berapa setelah ini? Ingin kembali seperti dulu ya, berarti berada di posisi 10 itu Bu. Karena memang kami dulu itu sangat Bu ya, sangat dekat gitu, antara tim kesiswaan itu sangat dekat, saling pengertian, dan kalau ada temennya yang kesusahan ya kita bantu gitu Bu. Iya. Kemudian ada tidak atau kekuatan apa yang Bu Unik miliki agar bisa mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki ya ini Bu, saya itu bisa melakukan pendekatan personal itu Bu. Jadi biasa ngomong dari hati ke hati dengan orang gitu ya Bu. Jadi insya Allah nanti di langkah pertama saya itu insya Allah saya optimis untuk bisa menggerakkan hati Pak Bambang lagi itu Bu. Ya, semangat. Nah, kapan nih Bu Unik kira-kira Bu Unik itu akan melangkah? Oh iya, karena ini sedang PAS ya Bu, kemungkinan mulai hari Senin saya akan mulai melakukan itu Bu, pendekatan itu Bu, karena setelah selesai PAS. Oke, jadi setelah PAS ya Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu Unik, mungkin ada pihak lain ya, atau mungkin Bu Unik itu memerlukan dukungan atau kolaborasi dari pihak lain untuk mencapai tujuan ini, menyelesaikan masalah ini. Iya, saya pasti butuh dukungan. Dukungan pertama yang saya harapkan ya ini dari teman tim kesiswaan lain Bu, yaitu ada 2, Pak Busari sama Pak Hari itu Bu. Gitu. Jadi dukungan dari mereka itu sangat berharga buat kami.
Oh ya, jadi Bu Unik meminta bantuan ya kepada Bu Sari ya, Bu Sari Iya, dan Pak Hari selaku teman atau rekan sejawat dalam tim kesiswaan. Iya. Nah ini betul. Bu, kan mestinya kan nanti ada hambatannya juga ya. Kira-kira bagaimana Bu Unik nanti akan menyikapi hambatan tersebut? Iya, saya sih menyadari sepenuhnya ya Bu, bahwa setiap tindakan gitu, setiap rencana pasti ada hambatan di depan gitu Bu. Untuk itu saya ingin berkolaborasi tuh dengan tim kesiswaan nanti bila nanti kok usaha saya belum berhasil gitu ya Bu, saya juga dalam menghadapi hambatan itu saya minta bantuan juga kepada Ibu Kepala Sekolah. Oh iya. Oke, jadi selain dari rekan sejawat yang ada di tim kesiswaan, juga Bu Unik meminta bantuan kepala sekolah Iya. selaku Betul. pemimpin sekolah untuk menangani permasalahan ini. Baik, ada tindak lanjutnya Bu? Tindak lanjut misalkan setelah permasalahan ini itu sudah tercapai Ya. tujuannya? Ya, tindak lanjutnya ini Bu, nanti saya pengen merefresh otak-otak kami gitu Bu, dengan ketemu di tempat yang santai, ngopi bareng, kita mengadakan refleksi gitu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, refleksi tentang kinerja kita gitu Bu, sambil apa ya, merekatkan kembali gitu Bu Bella. Oke, jadi membangun hubungan yang harmonis kembali ya Bu ya. Oke. Jadi tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Unik terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Unik. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Unik setelah melakukan coaching? Ya, ini saya merasa lega sekali Bu Bella. Seperti apa ya, sudah mengeluarkan semua yang ada di hati gitu, dan saya juga merasa, oh iya ternyata saya punya solusi juga ya Bu gitu. Dari kemarin karena saya pusing gitu, ternyata sekarang setelah ketemu Bu Bella ini saya merasa, oh iya ternyata ada solusi gitu Bu Bella. Iya, betul sekali ya Bu Unik ya. Alhamdulillah sekarang perasaannya juga sudah plong ya Bu ya. Apa yang ada dalam diri benar-benarnya sudah keluar. Jadi Bu Unik harus tetap semangat dan percaya bahwa apa yang tadi sudah kita lakukan coaching ya, apa yang tadi sudah Bu Unik yakini, kemudian ingin lakukan komitmen untuk apa ya, menemukan masalah itu. Tadi Bu Unik nanti bisa kembali harmonis lagi dengan tim kesiswaan Bu Unik gitu. Amin, amin. Iya, terima kasih ya Bu Bella atas bantuannya ya Bu Bella ya. Iya, ini jangan lupa nih Bu Unik, kapan-kapan kita ketemu lagi ya, kita berbincang, kita coaching lagi. Saya juga penasaran nih Bu, nah perkembangannya nanti sudah seperti apa dengan Pak Bambang? Iya, oke, boleh Bu Bella. Nanti setelah beberapa waktu setelah saya melangkah, nanti saya akan chat Bu Bella lagi ya. Kita ketemu lagi ya Bu Bella ya. Iya, mungkin kita bisa mencari tempat dengan suasana yang nyaman Bu. Misalkan ini loh Bu, di kafe sebelah sekolah kita. Nah, itu kayaknya tempatnya bagus loh Bu. Iya. Kita janjian di sana aja ya. Oke, siap. Ya, siap-siap. Ya sudah, kalau begitu Bu, saya mau ke kantor dulu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Bella atas bantuannya. Kita semangat bersama-sama ya Bu Bella ya. Iya, tetap semangat Bu Unik. Siap. Monggo. Ya, sudah ya Bu, tepuk tangan. Luar biasa ya kegiatan coachingnya tadi dari Bu Bella dan Bu Unik ya. Sempat terhambat Ibu ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan nih kepada Bu Unik. Oh, Bu Bella dulu. Oh, Bu Unik dulu ya. Tadi yang menjadi coaching Bu Bella, Bu Unik gimana perasaannya setelah
coaching sama Bu Bella. Gimana Bu Unik? Ya, perasaan saya setelah menjadi coachnya Bu Bella, ya, saya merasa senang sekali nih bisa belajar bareng dengan Bu Bella, bisa menambah referensi saya lah, apa yang coach saya hari ini sampaikan itu bisa menginspirasi gitu. Itu jadi senang banget hari ini. Iya, kalau Bu Bella sendiri gimana Bu? Tadi sudah melakukan coaching ya sebagai coach dengan coachnya Ibu Unik. Bagaimana perasaannya Bu Bella? Iya, perasaan saya seperti Bu Unik ya. Saya juga senang, apalagi ini baru pertama kali saya mendapatkan materi tentang coaching. Mungkin biasanya Bu Unik yang jadi coach ya di olahraga, pelajaran olahraga. Namun sekarang kita melakukan coaching yang mungkin berbeda dengan coach yang ada di pembelajaran olahraga ya Bu ya? Apa sama? Oke. Nah, oh iya. Nah, saya juga jadi belajar banyak hal, terutama ketika saya menggali pertanyaan, potensi-potensi yang ada di Bu Unik untuk beliau itu mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya seperti itu, ya, tentang permasalahannya, kemudian mencari solusinya sendiri. Saya harus pintar-pintar mencari membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya Bu Bella. Dan Bu Unik mohon izin untuk menyampaikan evaluasi tadi terkait kegiatan coachingnya berdasarkan catatan yang sudah saya buat. Alhamdulillah sungguh sudah luar biasa ya, tadi saya sudah lihat proses coachingnya berjalan dengan baik, lancar. Kemudian alur tirtanya itu sudah jelas, ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah ada semua. Kemudian dari coachingnya itu sudah berhasil menemukan solusi sendiri ya atas stimulus pertanyaan yang diberikan Bu Bella. Kemudian untuk Bu Bella sendiri sebagai coach itu sudah berhasil mengajukan pertanyaan yang berbobot. Okay. Dan kompetensinya semua sudah terpenuhi, sudah dilakukan dengan baik juga oleh Bu Bella. Kemudian Ibu Bella, saya ingin bertanya kepada Bu Bella ini. Bu Bella tadi apa indikator yang sudah tampak dari kompetensi yang ingin Bu Bella tingkatkan? Iya, jadi saya kan ingin meningkatkan kompetensi yang pada ini ya Bu ya, yang presence ya, atau kesadaran penuh. Tuh indikatornya tadi saya sudah membangun hubungan dengan Bu Unik ya Bu ya, secara chemistry ya, secara chemistry gitu ya, melalui tatapan mata sehingga semoga membuat Bu Unik nyaman ya, sehingga coachingnya itu berjalan mengalir seperti itu ya, natural. Bu Unik juga bisa mengeluarkan itu tadi permasalahannya sekaligus menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oke, Bu Bella ada yang merasa ingin ditingkatkan lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya? Ada yang ingin ditingkatkan? Iya, untuk yang perlu ditingkatkan setelah tadi saya sudah berusaha meningkatkan kesadaran penuh, maka yang saya ingin tingkatkan yaitu pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi karena saya tidak terbiasa untuk melakukan coaching, saya akan belajar untuk bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, hanya itu saja Bu pertanyaan dari saya. Saya rasa sebenarnya sudah cukup bagus. Nih. Saya juga dapat mendapatkan inspirasi juga dari kegiatan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah tekan. Yang kata coba cari yang Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya Ibu-ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching, Ibu.
untuk rangkaian kegiatan belajar kita pada modul 2.3 yaitu alur demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 6. Masih semangat Ibu-ibu? Nah, Semangat. semangat. Ya, nah untuk praktik coaching kali ini saya akan bertindak nih selaku observer, kemudian nanti percakapannya yaitu Bu Bella sebagai coach ya Bu, dan Bu Unik sebagai coach, betul? Benar. Betul. Oke. Baik, sebelum praktik coaching dimulai, saya perlu menyampaikan nih beberapa hal, yaitu nanti saya akan mengamati nih jalannya percakapan coaching yang akan dilakukan. Apakah alur theta juga sudah terlihat jelas nih? Lalu kompetensi dari coach juga akan masuk dalam rubrik pengamatan, Ibu. Jadi nanti Bu Unik dan Bu Bella ngobrol saja, silahkan berdua, sebagai coach maupun coachee. Dan saya ingin bertanya nanti kepada Bu Unik nih sebagai coach nih. Oke. Bu Unik, kompetensi apa yang akan dikembangkan nih dalam praktik coaching kali ini? Oke, Bu Siska. Dalam praktek coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Bu Unik nih, dari kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi ya, kompetensi mana nih Bu Unik yang secara spesifik ingin diobservasi atau ditingkatkan lagi nih Bu Unik? Oke, untuk kompetensi yang ingin diobservasi saya yang pertama yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya Bu, baik, jadi kompetensi yang kehadiran penuh yang ingin diamati. Nah, menurut Bu Unik, apa nih indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Bu Unik kembangkan? Indikator ketercapaiannya nanti di praktek coaching ini saya ingin hadir sepenuhnya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching ini Bu Bella, sehingga nanti saya juga bisa memancing beliau untuk seluruh potensi yang dimiliki. Ide-ide nanti akan bisa terlihat dengan jelas. Oke, baik Bu. Bisa dimulai saja nih praktek coachingnya? Boleh. Boleh. Oke Bu, ini praktek coaching kali ini akan dimulai. Waktu dan tempat saya serahkan ke Bu Unik dan Bu Bella. Monggo silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Siska ya. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Halo, assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Unik. Sehat Bu Bella hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Unik, ini malah jenengan duluan ya yang jadi ke kelas saya. Terima kasih. Jenengan sudah selesai ini pembelajarannya? Sudah Bu, sudah selesai. Iya. Saya mengganggu waktu tidak ini? Enggak sih, ini saya sudah bebas. Jadwal mengajarnya udah selesai untuk hari ini. Oh iya. Gimana? Jadi saya bisa nih untuk curhat-curhat, kita melakukan coaching seperti yang tadi malam sudah saya WA ke jenengan. Boleh banget Bu. Iya, tadi malam memang saya dapat WA ya dari Bu Bella, ini minta ketemu, ini saya ada apa ini ya Bu Bella gitu, tumben-tumben nih pengen ketemu gitu. Oke Bu Bella, jadi untuk pertemuan kita hari ini apa sih yang Bu Bella harapkan sebetulnya? Iya, jadi ini loh Bu, saya ingin konsultasi atau coaching untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu kesulitan dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Oh, berarti Bu Bella ini sedang ada ganjalan gitu ya Bu Bella ya? Iya, tentang penerapan budaya positif di sekolah gitu ya Bu. Kalau boleh tahu secara rinci itu gimana ya Bu masalah yang Bu Bella hadapi? Iya Bu, jadi kan gini Bu, untuk penerapan budaya positif di sekolah,
Itu menurut saya sejauh yang saya amati itu kurang maksimal Bu, apalagi waktu jam pembelajaran waktu istirahat Bu, terutama ya, terutama waktu istirahat itu kayaknya anak-anak itu kurang disiplin ya, karena mereka itu banyak yang bermain bola ya, padahal kan bukan jadwalnya olahraga gitu, jadi mengganggu kelas-kelas yang lain gitu kan, kadang-kadang ada yang belum keluar ataupun anak-anak yang lalu lalang di halaman itu kan jadi terganggu ya Bu. Nah seperti itu, terus setelah mereka main bola itu biasanya anak-anak itu ketika masuk itu jadi kurang konsentrasi Bu, kurang konsentrasi dalam belajar karena apa? Karena setelah mereka berkeringat, capek, itu kan jadi ketika mereka masuk itu kurang fokus dalam pembelajaran gitu loh Bu. Oh begitu ya, berarti yang Bu Bella hadapi ini lebih ke ketika istirahat ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali ini saya bingung nih Mas. Iya, kalau boleh tahu itu yang berlarian dan bermain bola itu laki-laki atau perempuan Bu itu Bu? Iya kalau ya mayoritas itu laki-laki Bu. Berarti hampir seluruh kelas ya? Iya Bu, bukan hanya bola ya, mungkin juga yang lain itu apa main-mainan yang apa di belakang sana Bu, di belakang sekolah gitu. Oh iya, yang pasti seperti tadi Bu Bella sampaikan mengganggu ke jam pelajaran berikutnya ya, karena Iya, mereka betul merasa sekali. panas, berkeringat gitu kan ya Bu ya. Ya namanya anak-anak ya Bu ya. Iya betul sekali Bu. Menurut Bu Bella nih apa sih yang sebetulnya melatar belakangi mereka melakukan itu? Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka penuhi gitu Bu? Kalau ini ya Bu ya, mungkin latar belakang mereka melakukan hal tersebut itu untuk kesenangan ya Bu. Kebutuhan dasar mereka yang ingin apa ya, ingin dipenuhi yaitu kesenangan. Jadi dengan mereka bermain itu bermain bola itu kesenangan mereka terpenuhi. Sebenarnya sih bagus ya Bu ya, maksudnya kami pun tidak melarang, tapi kan ada saatnya ya Bu, ada saatnya mereka itu harus bermain, ada saatnya mereka juga harus pandai untuk apa namanya ya, pandai untuk apa ya, mengisi waktu gitu, mengisi waktu luang ketika istirahat untuk mempersiapkan diri ke pembelajaran selanjutnya gitu. Iya ya Bu ya, berarti kan apa namanya yang mereka lakukan ketika istirahat itu kan justru akan membutuhkan waktu lebih nantinya untuk masuk ke pelajaran berikutnya ya Bu ya, karena mereka masih kondisi seperti itu. Menurut Bu Bella nih, kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Bella harapkan sih? Iya, jadi kalau yang saya inginkan ya Bu ya, saya itu ingin bagaimana cara membuat murid itu melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah, terutama pada jam istirahat, dan bagaimana meningkatkan disiplin, tetapi yang mereka itu motivasinya dari dalam diri mereka itu loh Bu. Jadi tidak harus Bu Guru atau Pak Guru itu selalu menasehati gitu Bu. Tapi memang dari dalam diri mereka sendiri seperti itu motivasinya untuk penerapan budaya positif ini. Berarti harapannya Bu Bella itu bisa mencapai kondisi ideal ya Bu ya, di mana anak-anak itu mereka dengan kesadaran sendiri itu memanfaatkan waktu ketika istirahat begitu ya Bu ya? Iya betul Bu. Ya. Kalau tadi kondisi idealnya itu mereka bisa menerapkan budaya positif dari kesadaran diri, bisa apa namanya memanfaatkan waktu istirahat, itu kita umpamakan nilai 10 ya Bu ya, kondisi ideal tersebut. Berarti kalau di kondisi sekarang yang Bu Bella hadapi itu berada di posisi berapa Bu?
Menurut pendapat saya, yang saya amati terhadap penerapan budaya positif ketika mereka sedang istirahat itu masih di angka 6 ya Bu ya. Angka 6 ya, masih cukup jauh juga ya Bu ya dari kondisi ideal yang diharapkan, nggih. Iya Bu. Terus saya ingin tahu nih, apakah selama ini mungkin sudah ada usaha dari Bu Bella untuk mengatasi itu? Iya Bu, jadi yang saya usahakan selama ini, waktu itu kan saya pernah membuat keyakinan kelas ya Bu ya kepada anak-anak. Nah, keyakinan kelas itu kan diharapkan mereka memang memiliki motivasi dari dalam diri, sehingga dalam menerapkan budaya positif itu mereka tidak sudah tertanam gitu loh Bu, maksudnya seperti itu. Iya, wah sebetulnya sudah ada usaha juga dari Bu Bella ya untuk Iya, terus banyak juga sih Bu, selain itu juga selain saya mengingatkan tentang keyakinan kelas, juga ada kan pembiasaan yang setiap pagi dilakukan, kemudian setelah selesai pembelajaran juga dilakukan pembiasaan tersebut. Namun sepertinya itu perlu kekuatan ekstra gitu ya untuk anak-anak benar-benar menerapkan budaya positif saat istirahat gitu. Iya. Ya, memang tidak mudah ya Bu untuk melakukan perubahan, untuk sesuatu yang baru mungkin bagi mereka itu memang tidak mudah, memang butuh proses mungkin ya Bu ya. Benar Bu. Jadi setelah yang Bu Bella tadi lakukan itu ya kan ada yang pertama membuat keyakinan kelas ya Bu. Yang kedua itu mengadakan pembiasaan-pembiasaan. Mungkin ada langkah-langkah lain dari Bu Bella? Kalau langkah-langkah lain ini Bu, kan saya sebagai guru itu kan memiliki kedekatan yang baik dengan murid-murid, terutama murid-murid sekolah dasar itu mereka dengan saya itu seperti teman, gitu ya. Maksudnya seperti teman ya, ada kalanya kita sebagai pengajar atau pendidik, tapi kita juga ada kalanya sebagai teman. Jadi kadang kalau waktu istirahat ya, itu saya sering sama anak-anak begitu ya, bercerita, kemudian kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nah, mungkin dari situ ya Bu ya, nanti saya akan pelan-pelan begitu untuk menggugah kembali tentang keyakinan kelas gitu, dan pokoknya budaya-budaya positif seperti itu. Dengan pendekatan seperti itu. Iya, berarti Bu Bella juga mempunyai langkah pendekatan gitu ya Bu ya terhadap anak-anak ya Bu ya, karena anak-anak mereka itu dekat dengan Bu Bella gitu ya. Iya. Iya. Terus mungkin ada strategi lain Bu yang terpikirkan selama ini oleh Bu Bella? Iya, kalau untuk strategi mungkin saya akan membuat jadwal kunjungan ya Bu ya. Saya akan saya ingin membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan Ibu, karena tadi saya kok terpikirkan agar memanfaatkan perpustakaan ketika jam istirahat anak-anak itu ke sana ya. Jadi dengan adanya jadwal kunjungan ke perpustakaan, saya berkolaborasi dengan petugas perpustakaan, itu mungkin ini ya Bu ya, akan membentuk budaya positif mereka agar memanfaatkan waktu saat istirahat seperti itu. Berarti dengan membuat jadwal ya Bu ya? Membuat ke perpustakaan gitu ya untuk mengisi waktu biar anak-anak membaca di sana begitu ya Bu ya? Selain itu kan di perpustakaan itu ada ini Bu, alat-alat permainan seperti ada congklak, ada catur, itu sudah disediakan. Jadi kayaknya lebih bagus itu anak-anak diarahkan ke sana gitu Bu. Iya. Wah itu anak-anak seneng gitu kalau mainan seperti itu biasanya. Iya, gitu. Kan kalau selama ini kan yang sudah menerapkan itu kan yang perempuan-perempuan Bu, karena memang kan biasa ya Bu ya, perempuan mungkin lebih rajin. Nah itu nanti saya akan mendorong yang laki-laki. Iya, Motivasi ya.
Oke, berarti memang karena anak laki-laki suka dengan apa itu ya, yang berlarian, sepak bola, anak putrinya sudah mulai ke perpustakaan ya Bu ya, Iya, untuk Bu. mainan-mainan dan baca di situ. Nah ini Benar. ada strategi juga dari Bu Bella, nanti anak-anak yang laki-laki digiring ke sana begitu ya Bu Iya, ya, betul. bareng-bareng dengan yang perempuan ya. Tadi saya mendapatkan ada 4 nih Bu, 4 langkah yang Bu Bella uraikan tadi. Yang pertama itu tadi Bu Bella sudah membuat keyakinan kelas dan Bu Bella mengingatkan anak-anak kembali. Yang kedua ini pembiasaan yang Bu Bella programkan kepada anak-anak. Yang ketiga ini Bu Bella melakukan pendekatan. Yang keempat ini Bu Bella membuat jadwal kunjungan ke perpustakaan setiap jam istirahat ya Bu. Ini baru 4, mungkin masih ada lagi nggak yang terpikirkan lagi oleh Bu Bella? Mungkin selain di perpustakaan, berarti di kelas-kelas nanti ada ini ya Bu ya, ada semacam ada pojok literasi, kemudian ada taman bermain kecil-kecil di belakang itu. Jadi yang ada permainan-permainan tersebut yang tadi ada catur, ada congklak, kemudian ada ular tangga yang ada di perpustakaan, di kelas-kelas juga difasilitasi seperti itu. Oh iya iya. Iya berarti memfasilitasi anak-anak ya Bu ya, mungkin agar lebih tertarik untuk ke permainan yang lebih bermanfaat gitu ya Bu ya. Oke, dari 5 hal tersebut, menurut Bu Bella mana dulu nih yang akan Bu Bella prioritaskan? Iya, kalau untuk prioritaskan berarti karena saya sudah sering ini ya Bu ya, memberikan nasihat dan mengulang-ulang keyakinan kelas, maka selanjutnya saya ingin membuat jadwal kunjungan yang ke perpustakaan Bu. Berarti Bu Bella akan memprioritaskan yang membuat program ya, berupa jadwal kunjungan ke perpustakaan gitu ya Bu ya? Oke. Kira-kira kapan nih Bu Bella akan memulai pembuatan program itu, terus eksekusi program tersebut kira-kira kapan Bu? Iya, karena ini sudah hampir akhir semester ya Bu ya, mungkin saya akan memulainya di awal semester itu, semester 2 besok, insya Allah. Oh, iya. Berarti direncanakan nanti di semester 2 gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Untuk ini Bu, tadi ada beberapa program yang Bu Bella pikirkan sebetulnya ya, agar kondisi ideal itu bisa tercapai. Menurut Bu Bella nih, kriteria keberhasilan bagaimana yang nanti Bu Bella harapkan? Iya, keberhasilan yang ingin saya harapkan ya anak-anak bisa menerapkan budaya positif, bukan hanya pada saat pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan di pagi hari dan bukan hanya saat pembelajaran, tapi juga saat istirahat seperti itu. Berarti menerapkan budaya positif ketika itu ya, nggak hanya di pembelajaran tapi juga ketika istirahat ya. Ya. Karena mungkin hal baru ya Bu, mungkin Bu Bella pun menyadari nanti pasti ada hambatan dan tantangan ya Bu ya. Ya. Iya betul kan, karena sesuatu yang baru ya pasti ada hambatannya ya Bu ya. Ya. Kira-kira solusi-solusi apakah juga sudah disiapkan oleh Bu Bella dalam menghadapi tantangan dan hambatan tersebut? Iya, jadi kalau kita merencanakan sesuatu, pasti kita juga terpikirkan untuk jangan-jangan nanti tidak terlaksana, jangan-jangan nanti tidak berhasil seperti itu ya. Untuk itu saya juga ingin berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat, juga dengan petugas perpustakaan untuk kita sama-sama bareng-bareng kita mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah, sehingga
kemauan untuk menerapkan budaya positif itu bukan hanya dari saya pribadi, tapi memang dari seluruh warga masyarakat, dari warga sekolah juga ini tergerak hatinya untuk menerapkan budaya positif tersebut. Gitu. Oke, iya berarti untuk menghadapi tantangan itu Bu Bella juga perlu dukungan gitu ya Bu Iya, ya. benar sekali. Iya, dukungan dari seluruh warga sekolah ya Bu ya. Iya. Terus lagi nih, apakah Bu Bella akan terus berkomitmen untuk menanamkan budaya sekolah tersebut meskipun mungkin nanti tantangan ada, hambatan ada, mungkin dari dukungan kurang, apakah Bu Bella juga akan tetap untuk itu Bu berkomitmen? Ya, tentu saja itu menjadi komitmen saya dari awal dan dari dalam diri saya bahwa budi pekerti ya, budaya positif itu kan masuk ke dalam budi pekerti seseorang. Jadi kalau anak-anak itu sudah dibiasakan untuk berperilaku baik, untuk karakternya itu baik, insya Allah nanti saat ketika anak-anak dewasa, karakter-karakter tersebut itu sudah tertanam dalam diri mereka sehingga pada saatnya nanti mereka ke masyarakat itu juga mereka sudah memiliki motivasi dalam diri juga karakter-karakter baik yang sudah tertanam gitu dari kecil, apalagi ini kan jenjang SD Bu, jenjang dasar. Jadi ya harapan saya seperti itu Bu. Jadi saya komitmennya tinggi dan kuat untuk menerapkan budaya positif ini. Ya, luar biasa sekali Bu. Komitmennya sangat tinggi ya Bu ya, sampai kapanpun. Ini jadi saya ceritanya menggebu-gebu ya Bu ya, karena saya ikut senang dan ikut semangat sekali Bu Bella, karena Bu Bella bersemangat sekali menggebu-gebu, benar-benar saya pun terinspirasi. Iya. Untuk tindak lanjut nih Bu, dari pertemuan kita hari ini, kira-kira apa Bu Bella? Untuk tindak lanjutnya berarti tadi ya setelah saya menggiring anak-anak ke perpustakaan, berarti selanjutnya saya akan membuat pojok literasi Bu. Pojok literasi dan juga taman bermain di belakang kelas ya, bukan di belakang sekolah tapi di belakang kelas untuk menarik ini perhatian siswa terutama saat istirahat serta merancang desain perpustakaan yang ramah anak dan kemudian kan karena belum banyak mainan-mainan edukatif, jadi saya ingin membelinya gitu. Tentunya dari fasilitas sekolah juga gitu. Iya, ya. Bismillah ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi harapan Bu Bella demi kemajuan anak-anak itu akan tercapai ya Bu, lancar tanpa ada hambatan apapun gitu ya Bu ya. Iya, amin. Iya. Kalau boleh tahu nih, gimana perasaan Bu Bella nih setelah kita bercerita-cerita seperti ini? Iya, aduh perasaan saya jadi plong ya Bu, lega, terus senang, akhirnya rasa unek-unek lah ya, unek-unek saya yang semalam saya pikirkan ini bagaimana caranya untuk menciptakan budaya positif, akhirnya saya bisa utarakan kepada Bu Unik melalui coaching hari ini. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan pada akhirnya pun Bu Bella menemukan jalan-jalan ya, menemukan solusi dari Bu Bella sendiri ya Bu ya. Iya. Jadi saya pun pengen nanti tahu bagaimana sih hasilnya gitu ya Bu. Jadi nanti mohon kabari saya lagi, WA saya lagi kapan, ayo Bu kita ketemu gitu ya Bu ya. Oke, siap Bu. Ingin tahu perkembangannya. Iya, siap. Apakah sudah bisa gitu. Juga sangat menginspirasi saya itu kan Bu. Iya. Oke, rasanya itu saja Bu. Oke Bu, mungkin Bu Bella mau melanjutkan mengajar lagi di kelas. Iya Bu, benar sekali. Ya sudah Bu, terima kasih sekali loh ya Bu Unik ya sudah mendengarkan saya dengan sepenuh hati. Sama-sama, tetap optimis, tetap semangat, kita saling mendukung ya Bu ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Luar biasa sekali Ibu-ibu percakapan coaching antara Bu Bella dan Bu Unik. Mungkin bisa tepuk tangan dan tepuk semangat untuk kita semua.
Keren. Oke, baik. Ya, bagaimana nih perasaannya Bu Bella setelah di-coaching sama Bu Unik, terus bagaimana juga nih perasaannya Bu Unik setelah melakukan praktik coaching? Ya, Ayo Bu Bella, mau jelasin. saya dulu boleh? Oke, saya sebagai coach ya, setelah tadi percakapan ya, yang percakapan ya saya merasa lega, kemudian tadi saya bisa mengeluarkan unek-unek yang ada dalam diri saya terhadap kebutuhan belajar murid ketika istirahat, yaitu dalam penerapan budaya positif gitu. Jadi tadi sudah tersalurkan unek-unek saya. Saya sudah lega. Ya, gimana Bu Unik setelah melakukan praktik coaching ini? Perasaannya? Ya, alhamdulillah. Dak-dikduk bisa belajar. Ya, bisa belajar untuk melakukan coaching ya bersama Bu Bella tadi. Gitu, Bu. Oke, ya. Oke, Bu. Ini nih, saya akan menyampaikan nih, jadi hasil observasi saya pada praktik coaching yang sudah dilakukan, ya pada intinya sih secara garis besar sudah praktik coaching ini sudah berjalan baik dan lancar, alur ceritanya juga sudah jelas nih, terlihat mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah jelas, tergambar semuanya nih. Dan untuk coach juga sudah cukup bagus tadi dalam menguasai kompetensi IT, terutama yang dikembangkan yaitu yang kehadiran penuh, Ibu. Nah, untuk Bu Unik nih, sebagai coach ya, saya ingin mengajukan pertanyaan nih, Bu. Menurut Bu Unik, kompetensi apa yang sudah berjalan dengan baik dalam praktik coaching tadi? Menurut saya nih ya, Bu ya, yang sudah lumayan itu ya ini kehadiran penuh, Bu. Oke, baik. Terus untuk selanjutnya kompetensi apa lagi nih Bu Unik yang ingin dikembangkan atau akan dikembangkan dalam melakukan coaching berikutnya kalau berdasarkan coaching yang tadi barusan dilakukan? Saya itu ingin mengembangkan yang ini, mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu. Iya. Gimana itu Bu, maksudnya apa yang akan bisa dilakukan Bu Unik untuk bisa mengembangkan kompetensi itu? Ya, yang pasti nanti saya akan lebih banyak berlatih ya Bu ya. Berlatih tidak hanya dengan rekan sejawat, tidak hanya kalau ada masalah gitu, karena saya bisa mempraktekannya dengan keluarga, dengan anak, atau dengan teman sambil santai-santai, tapi saya berusaha untuk mempraktekkan teknik coaching itu, Bu. Jadi ketika tidak hanya ketika ada orang curhat saja gitu. Jadi sambil bercerita santai gitu, saya ingin coba untuk memasukkan teknik coaching gitu, Bu. Oke, baik Bu Unik, Bu Bella dan Bu Septi, saya rasa sudah cukup nih praktek coaching untuk kali ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari Bu Unik? Terima kasih aja buat Bu Siska, Bu Bella, dan Bu Septi. Oke, baik. Ya, terima kasih ibu-ibu semua untuk praktik coaching kali ini, luar biasa sekali. Kemudian dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan sebagai observer, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.